أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah serta umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita sama-sama berkumpul di dalam niat i'tikaf di dalam ini masjid, menunggu datangnya waktu salat Isya, menuntut ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa panjang umur, sehat afiat, diluaskan rezeki yang halal, dihindarkan dari segala musibah, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah ya rabbal alamin. Menyambung daripada hadis pembicaraan kita yang telah lalu tentang haditsil qudsi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam haditsil qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, yang terdahulu, annal amwata alladhina sabaqukum wal ahya al mawjudina fikum wa man yujad ba'dakum. Artinya, meskipun orang-orang yang terdahulu yang telah wafat dan yang saat ini dan yang akan datang, baik dari kalangan wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia ataupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, seandainya mereka itu memiliki ketakwaan seperti takwanya orang yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka sungguh ketakwaan yang ada di dalam diri kalian tidak menambahkan kerajaanku sedikit pun. Artinya tidak menambahkan kemuliaanku, tidak menambahkan keagunganku, tidak menambahkan kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya, seandainya orang yang telah lebih dahulu dari kalian, yang telah dari era pertama, dari umat-umat pertama sampai umat akhir zaman, mereka itu memiliki hati yang jahat, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak patuh terhadap perintah Allah, melanggar segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh semua apa yang mereka lakukan tidak mengurangi terhadap kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan Allah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa ibadah yang kita lakukan tidak menambah kemuliaan Allah,
kemaksiatan yang dilakukan tidak mengurangi keagungan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan untuk mengambil keuntungan dari kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, kemudian mewajibkan kepada kita beberapa kewajiban agar kita melakukannya, dan melarang kita beberapa larangan agar kita hindari. Semua itu bukan untuk mengambil keuntungan dari kita, namun Allah ingin memberikan keberuntungan untuk kita. Dari karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kebaikan yang kalian lakukan akan kalian terima besok balasannya di hari kiamat. Sebaliknya, kemaksiatan yang kalian lakukan, kezaliman yang kalian perbuat, semuanya akan kalian terima akibatnya di negeri akhirah. Dan ketahuilah, ketaatan yang kita lakukan melahirkan cahaya di dalam hati. Setiap ketaatan, Ratibul Haddad yang kita baca dari Fatihah, Ayatul Kursi, kemudian amanar Rasul, kemudian la ilaha illallah, setiap zikir subhanallah walhamdulillah, salawat yang kita baca, suratul kahfi yang kita amalkan pada malam hari ini, kemudian besok daripada ketaatan yang kita lakukan, sunnah Nabi Muhammad di hari Jumat, semua ketaatan yang kita lakukan melahirkan cahaya di dalam hati kita, yang mana besok dengan cahaya tersebut Nabi Muhammad akan mengenal kita. Mudah-mudahan kita semua dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sebaliknya, kemaksiatan yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan, baik itu kezaliman mata kita, kezaliman telinga kita, atau mulut kita berkata zalim, setiap kezaliman yang kita lakukan melahirkan sebuah kegelapan, melahirkan sebuah kegelapan. Dari karenanya Nabi Muhammad mengatakan, ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumat yaumal qiyamah. Takutilah kezaliman, karena kezaliman itu akan melahirkan daripada seseorang tidak mendapatkan cahaya, kegelapan nantinya di hari kiamat. Ya Rabb, mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Dan syahwat yang diperturutkan, nafsu yang diperturutkan, itu akan melahirkan kerasnya hati seseorang. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa mengajak kita, memerintahkan kita untuk melakukan berbagai macam kezaliman, kejahatan dan keburukan. Sehingga atharus syahwah, yaitu syahwat yang diperturutkan itu melahirkan qaswatul qalbi, kerasnya hati. Nah, ini harus kita ketahui, bahwa ketaatan kita tidak menambah kemuliaan di dalam kerajaannya Allah. Kemaksiatan kita tidak mengurangi. La yanfa' wa la yadur. Allah tidak memerlukan ibadah kita, Allah tidak memerlukan ketaatan kita. Akan tetapi kita yang memerlukan ketaatan tersebut, kita yang memerlukan ibadah tersebut, bukan Allah. Allah tidak rugi dengan kemaksiatan seseorang. Orang tidak puasa, Allah tidak rugi. Ada orang tidak sholat, tidak merugikan Allah. Tapi ketika kita tidak sholat, ketika kita tidak puasa, ketika kita tidak melakukan kewajiban, kerugian tersebut adalah nantinya kita sendiri yang merasakan. Sehingga besok di hari kiamat, ketika mereka melihat daripada apa yang telah mereka ingkari selama di dunia, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika mereka para pendosa besok di hari kiamat, ketika melihat apa yang telah mereka pungkiri selama di dunia, mereka minta kepada Allah agar dikembalikan ke permukaan bumi. Untuk apa? Untuk kumpul dengan keluarga? Tidak. Untuk apa? Untuk bersenang-senang? Tidak. Untuk apa mereka kembali ke permukaan bumi? Merintih, memohon kepada Allah, farji'na, kembalikan kami ke permukaan bumi. Untuk apa? Untuk mencari pekerjaan yang lebih tinggi gajinya? Tidak. Atau untuk membangun daripada bangunan yang mewah agar mereka di sana tinggal di dalamnya bagaikan seorang raja yang jauh dari sifat kehambaan? Tidak.
Akan tetapi yang mereka inginkan farji'na na'mal salihah, yang mereka inginkan kembali ke permukaan bumi ini agar mereka diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya beramal saleh. Dari karenanya kesempatan yang Allah berikan jangan disia-siakan. Kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita jangan disia-siakan. Ya Rabb, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya terserah, hidup ini pilihan. Mau beramal soleh, mau tidak, silahkan. Semuanya sudah jelas. Sehingga Nabi kita Muhammad di dalam sebuah hadis, beliau bersabda bahwasanya i'mal li dunyaka biqadri mugamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri mugamika fiha. Beramallah untuk duniamu sekedar engkau berapa lama hidup di dalamnya. Berapa lama orang hidup di dunia? 60 tahun, 70 tahun. Sepanjang apapun usianya, pada akhirnya titik terakhirnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-lail mahma tal la budda min tulu'il fajr. Sepanjang apapun malam yang dilalui seseorang akan datang terbitnya fajar. Wal umur mahma tal la budda min dukhulil qabr. Sepanjang apapun usia yang dijalani seseorang hidup di dunia ini, pada akhirnya adalah dia akan menemui titik kematian dan dia akan dimasukkan ke dalam kubur. Ya Rabb, mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. I'mal li dunyak, beramallah untuk duniamu sekedar berapa lama engkau tinggal di dalamnya. Sebaliknya wa'mal li akhiratika, beramallah, berbuatlah untuk akhiratmu seberapa lama engkau bakal tinggal di dalamnya. Berapa lama kita di negeri akhirah? 100 tahun? 200 tahun? Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan di negeri akhirah itulah kehidupan yang sebenarnya. Adapun kehidupan di dunia itu semuanya adalah palsu. Kehidupan di dunia semuanya adalah sementara, tidak selama-lamanya. Jangan sampai karena hanya sesuatu yang sementara kita korbankan sesuatu yang selama-lamanya. Harusnya kita mengorbankan sesuatu yang sementara demi mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Wa'mal lil jannah biqadri hajatika ilaiha. Beramallah untuk kalian sampai ke dalam surganya Allah sekedar seberapa perlu kalian di dalamnya. Sebaliknya, wa'mal linnar, silahkan engkau berbuat yang mengakibatkan engkau terjerumus ke dalam neraka biqadri sabrika anha, sekedar berapa sabar engkau menahan siksaan Allah di dalam neraka. Itu paling rendah azab orang yang di dalam neraka. Ada kerikil neraka, kerikil yang kecil diletakkan di telapak kakinya. Ketika diletakkan di telapak kakinya, mendidih otaknya. Orang semua mengira itu adalah azab yang paling dahsyat di dalam neraka. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, itu semua adalah azab yang paling ringan di dalam neraka. Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka. Ya ibadi, dari karenanya bagaimana orang-orang dahulu di antara kita, mereka sadar, mereka faham, mereka mengerti tentang tujuan apa mereka diciptakan di dunia ini, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang berlalu dari mereka. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai penyesalan datang di kemudian hari, penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum gamu fi sa'idin wahidin. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya orang yang orang yang paling pertama di antara kalian dari dahulu, wa akhirakum, dan hamba-hambaku yang datang di zaman yang paling akhir, yang pertama, yang terakhir, wa insakum, baik dari kalangan manusia, wa jinnakum, atau dari kalangan jin, gamu fi sa'idin wahid, mereka berkumpul di satu tempat,
Fasa'aluni, kemudian mereka semua orang yang dari era pertama sampai era akhir zaman, mereka berkumpul di satu tempat, kemudian mereka meminta kepadaku, setiap orang meminta hajat-hajatnya. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah, kemudian aku berikan setiap orang yang meminta pada saat itu akan permintaannya. Ma naqasa dzalika mimma indi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh semua apa yang aku berikan tersebut tidak mengurangi daripada apa yang ada di dalam kepemilikanku atau di dalam kekuasaanku, illa kama yanqusul makhid idza udkhilal bahr, melainkan kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat, maka apa yang keluar dari jarum tersebut tidak mengurangi dari berapa banyak liter dan berapa banyak ukuran air yang ada di lautan tersebut. Di sini Allah memperkenalkan tentang bagaimana luasnya pemberiannya. Allah memperkenalkan kepada kita bagaimana perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah berkurang selama-lamanya. Agar kita ketika berdoa jangan ragu. Makanya di antara adab seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mengatakan, "Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahwa doa kalian pasti diijabah oleh Allah. Di antara kita kadang-kadang doanya kadang-kadang ragu. Ya Rob, minta ini, dikabulkan apa kada? Dikabulkan apa kada? Jangan pernah ragu. Terus kenapa kadang-kadang kita berdoa tidak dikabulkan? Kita berdoa tidak dikabulkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkan permintaan dan doa kita, namun bagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah persyaratan, memberikan sebuah prosedur. Apabila kita ingin kita punya doa dikabulkan, apabila kita ingin kita punya hajat diwujudkan oleh Allah, beberapa prosedur yang harus kita taati. Sebagaimana ketika sahabat datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, doakan saya agar saya ketika berdoa diijabah oleh Allah." Apa kata Nabi Muhammad? "Atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah." Kontrol setiap makanan yang masuk ke dalam perutmu. Kontrol setiap uang yang masuk di dalam kepemilikan kita. Minuman yang kita minum, makanan yang kita makan, penghasilan yang kita dapatkan, kontrol. Apakah dari yang halal atau dari yang syubhat ataukah dari yang haram. Ketika kita mengontrol setiap penghasilan yang kita dapatkan 100% dari yang halal, maka doa pasti diijabah oleh Allah. Maka dari karenanya Nabi Muhammad menyebutkan seseorang yang Masya Allah bepergian jauh, ash'ath aghbar, orang tersebut penuh dengan debu, di dalam perjalanannya berbagai macam yang dia temui, kemudian dia mengangkat tangannya memanggil nama Allah, "Ya Rabb, Ya Rabb." Kemudian kata Nabi Muhammad, bagaimana mungkin orang ini dikabulkan sedangkan dia makan dari yang haram, dia minum dari penghasilan yang haram, dan dia tumbuh dari penghasilan yang haram. Maka dari karenanya jangan sampai yang kita inginkan itu adalah nominalnya, tapi yang kita pikirkan itu adalah berkahnya. Dan rizki akan diberikan keberkahan oleh Allah jika rizki tersebut bersumberkan dari pekerjaan yang halal. Maka dari karenanya ada doa yang kita baca setiap Jumat sebanyak 4 kali. Allahumma ghnina, Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahim ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'alul lima yurid, ighnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Ada dibaca setelah selesai salat Jumat 4 kali. Mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Ini adalah perbendaharaan Allah yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah berkurang selama-lamanya. Maka dari karenanya jangan ragu di dalam berdoa. Kadang-kadang ragu, ini kayak apa nih, doanya dikabulkan apakah tidak dikabul, kayaknya terlalu besar.
Jangan pernah merasa permintaan kita terlalu besar kepada Allah. Sebesar apapun permintaan kita, perbendaharaan Allah jauh lebih besar daripada permintaan kita. Bayangkan, Allah telah memberitahukan kepada kita, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Seandainya umat yang pertama, umat yang paling terakhir dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semuanya mereka berkumpul di satu tempat, meminta kepadaku, kata Allah, aku berikan setiap orang apa yang dia inginkan, tidak berkurang dari perbendaharaanku, melainkan seperti jarum. Ada lautan yang besar, jarum dicelupkan ke dalamnya, diangkat, berapa yang keluar dari jarum tersebut tidak sebanding dengan apa yang tersisa dari air laut itu. Itulah perbendaharaan Allah. Semakin kita merasa besar permohonan kita, semakin kecil itu di hadapan Allah. Jangan pernah merasa permintaan kita terlalu besar lah. Sebesar apapun permintaan kita kepada Allah, jauh lebih besar perbendaharaan Allah. Sebanyak apapun permohonan kita, jauh lebih banyak perbendaharaan Allah. Maka dari karenanya minta kepada Allah, minta, terus minta. Dan permohonan yang paling agung, permohonan yang paling mulia, hajat yang paling istimewa, bagaimana kita besok di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga bagaimana di antara mereka berdoa kepada Allah, nadkhul ma'ataha wa alih fis sufufil awwalat, masuk ke dalam surga nantinya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saf yang paling depan. Bagaimana esok kita di telaga mendapatkan di sana air minum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya, kalau kita ingin besok bersama Nabi Muhammad di dalam surga, dari sekarang kita jangan berpisah dari beliau. Kalau kita ingin besok mendapatkan air telaga, kalau kita ingin besok di hari kiamat mendapatkan air dari telaganya Nabi Muhammad, maka perbaikilah selama kita hidup di dunia untuk mendatangi telaga-telaganya Nabi Muhammad. Kalau kita ingin besok di hari kiamat mendapatkan air minum dari telaga Kautsarnya Nabi Muhammad, yang mana Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Kalau kita ingin mendapatkan air minum dari telaganya Nabi Muhammad, maka dari kita selama hidup di dunia, kita harus datangi telaga-telaga beliau selama di dunia. Ada telaganya Nabi Muhammad selama di dunia? Naam, ada. Apa? Disebutkan oleh guru mulia Al-Habib Umar, semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Beliau mengatakan, apabila kalian ingin mendapatkan air minum dari telaganya Nabi Muhammad, maka perbaikilah, perindahlah dari setiap siang dan malam yang kalian lalui untuk mendatangi telaga-telaga sunnahnya di dunia. Apa itu? Satu, amalkan qiyamul lail, meskipun sebentar. Bangun di malam hari, meskipun di akhir malam. Datang waktu imsak, salatu wassalamu alaik, udah bangun kita di sana. Salat 2 rakaat, istighfar, minta, mohon kepada Allah, meskipun. Kemudian yang kedua, jaga jangan sampai ketinggalan salat berjamaah dan takbir pertama setelah imam. Jangan sampai salat sendirian. Tidak pernah datang suatu riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad sepanjang umurnya salat sendirian, tidak pernah. Salatnya berjamaah. Salatnya berjamaah. Jangan ketinggalan takbir pertama setelah imam. Likulli syai'in safwah wa safwatus salah takbiratul ula ma'al imam. Setiap sesuatu ada intisari, dan intisari salat berjamaah takbir pertama setelah imam. Imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Jangan begayaan. Apalagi betunjulan misi sok, ikam aja. Betunjulan misi sok. Lah. Kemudian yang kedua, jagalah istighfar sebelum subuh dan sebelum maghrib. Sebelum subuh sampai sebelum maghrib istighfar. Istighfar yang paling banyak pahalanya istighfar. Istighfar, astaghfirullah lil mu'minina
mu'minat. Hada paling banyak pahalanya. Satu kali kita mengucapkan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Allah berikan pahala sejumlah bilangan mukminin dan mukminat. Masyaallah. Sebelum sebelum subuh dan sebelum maghrib. Yang keempat, hendaklah kalian saling bersaudara, saling mengasihi dan saling menyayangi. Jangan sampai perbedaan membuat kalian cerai-berai. Jangan sampai beda pendapat musuh-musuhan. Beda majelis kemudian menjadi kotak-kotak. Jangan. Kemudian yang kelima, Guru mulia Al-Habib Umar mengatakan, yaitu jagalah agar kalian senantiasa berada di majelis-majelis ilmu. Setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, majelis ilmu datangi. Itu telaganya Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir, yang keenam, amalkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan penuh ta'zim dan dengan penuh cinta. Siapa orang, kata Guru mulia Al-Habib Umar, siapa orang yang senantiasa mendatangi telaganya Nabi Muhammad di dunia, maka besok dia akan dipermudah untuk mendatangi telaganya Nabi Muhammad di dalam surga. Ya Rabb, mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Kemudian yang terakhir, ya ibadi innama hiya a'malukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innama hiya a'malukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu hanyalah amal kalian. Uhsiha lakum, yang saya catat untuk kalian. Semua amal kita dicatat oleh Allah. Semuanya dicatat. Di dalam surah Al-Kahf Allah mengatakan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sesuatu perbuatan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semuanya ada di dalam catatan amal kita. Semuanya dicatat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, thumma uwaffikum iyyaha. Kemudian aku akan membalas segala perbuatan kalian, baik perbuatan yang diridhai Allah ataupun perbuatan yang dimurkai Allah. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya disempurnakan, diberikan balasan yang sempurna bukan di dunia, tapi besok di negeri akhirat. Balasan yang sempurna itu besok, bukan sekarang. Adapun sekarang yang kita lihat, Masya Allah, berbagai macam nikmat yang dirasakan, berbagai macam anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, itu semua kita harus berhati-hati di dalamnya. Sehingga para ulama salaf mengatakan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, beliau menukil di dalam kitab Risalatul Mudzakarah bahwasanya beliau mengatakan, apabila engkau berbuat maksiat, apabila engkau berbuat maksiat kepada Allah, dan ketika engkau melakukan kemaksiatan, engkau melihat bahwa ketika itu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam nikmat kepada engkau, dikhawatirkan bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tersebut adalah istidraj. Itu yang kita khawatirkan. Sebagian ulama salaf mengatakan semacam itu. Adapun pada saat ini kita sholat subuh berjamaah, kita sholat 5 waktu berjamaah, kemudian diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berarti itu adalah balasan yang sempurna, akan tetapi balasan yang sempurna adalah besok di negeri akhirah. Dari karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, yaitu balasan yang sempurna itu besok nantinya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemaksiatan yang kita lakukan pada saat ini, kita mendapatkan akibatnya. Akibatnya itu semua masih belum sempurna. Masih belum sempurna. Sempurnanya sebuah balasan besok di hari kiamat. Adapun pada saat inilah belum lagi. Masih belum. Akan tetapi ada kemaksiatan yang disegerakan oleh Allah di dunia sebelum di negeri akhirat. Apa itu? Di antaranya durhaka dengan kedua orang tua.
Ada balasannya, akibatnya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Yang kedua apa? Pemutus tali silaturahim, disegerakan di dunia sebelum di negeri akhirat. Ada hati-hati. Wah, ulun salat duha, kenapa kada mau? Lancar rezeki. Ulun salat duha 10 tahun, rumah masih menyewa. Masya Allah, rumahnya masih nyewa 10 tahun. Karena lunasnya 20 tahun, rumahnya masih nyewa. Khalas. Walaupun 10 tahun, tapi Allah mudahkan bagi kita berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Kemudian kata Allah, faman wajada khairan. Kemudian siapa orang yang menemukan kebaikan di dalam amalnya tersebut, falyahmadillah, hendaklah dia memuji kepada Allah. Masya Allah. Hadza Wahab bin Munabbih mengatakan, beliau mengatakan, qara'tu fi ba'di kutubillah, saya membaca di sebagian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, iblis itu selama dia menyembah Allah, selama iblis menyembah Allah tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Seandainya iblis mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak akan pernah diusir oleh Allah dari rahmatnya. Dari karenanya orang mukmin selalu gembira dengan kebaikan yang dia lakukan. Al-mu'min man sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Orang mukmin selalu gembira dengan kebaikan yang dia lakukan dan sedih dengan keburukan yang dia kerjakan. Hadza mu'min. Kita bisa sholat maghrib berjamaah, duduk antara maghrib isya sampai nantinya datang sholat isya. Sholat isya berjamaah, setelah selesai sholat isya, gembiranya luar biasa. Kenapa? Karena kita dipilih dari sekian banyak makhluk Allah, dipilih kita untuk i'tikaf dalam ini masjid, mempergunakan waktu antara maghrib dan isya di malam Jumat, malam yang tidak diragukan lagi, segala doa dikabulkan oleh Allah. Ada gembira. Besok hari Jumat kita bisa datang lebih awal ke masjid, pakaian kita sunnah, pakaian putih, kemudian baca surah Al-Kahf, kita bahagia. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah. Ada orang mukmin gembira ketika dia dipilih oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Karena di situ adalah alamatus sa'adah, tanda orang mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya tanda orang yang mendapatkan keberuntungan adalah bahwasanya Allah berikan keinginan di dalam hatinya untuk melakukan ketaatan. Ada keinginan, udah tanda sebuah keberuntungan. Kemudian yang kedua, tanda orang yang mendapatkan keberuntungan, di samping mempunyai keinginan, Allah mudahkan baginya untuk melakukannya. Banyak orang yang mempunyai keinginan tapi tidak dimudahkan. Dari karenanya keinginan untuk melakukan ketaatan nikmat dari Allah, dimudahkan nikmat lagi. Dari karenanya, idza kunta fi ni'matin far'aha, jika engkau ada di dalam sebuah nikmat, jaga tu nikmat. Nikmat bukan hanya uang, nikmat bukan hanya kesehatan, nikmat kita bisa duduk pada saat ini, ada nikmat. Kita bisa sholat isya berjamaah, nikmat. Kita bisa sholat ba'diyah isya, nikmat. Sholat witir, nikmat. Baca suratul kahfi, nikmat. Malam ini kita bisa baca sholawat paling minimal 300 kali, nikmat. Besok pun juga kita membaca sholawat paling minimal 300 kali, nikmat. Setelah asar kita jaga waktu yang mulia, nikmat. Ada nikmat. Jaga. Karena kemaksiatan yang kita lakukan mampu menghilangkan nikmat yang Allah berikan. Wahfadz 'alaiha bi syukril ilah, jagalah nikmat tersebut dengan kalian bersyukur kepada Allah, fa innal ilaha sari'un nigam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita disempurnakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Man lam yashkurin ni'am, sebagian ulama mengatakan siapa orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat, faqad ta'arrada li zawaliha, sungguh orang tersebut telah melakukan sesuatu yang mengakibatkan nikmatnya dicabut oleh Allah. Dan siapa orang yang pandai bersyukur, faqad gayyadaha bi'igaliha, dia telah mengikatnya dengan ikatan yang kuat. Wa man wajada ghaira dzalik, siapa orang yang menemukan amalnya selain amal saleh, kemaksiatan, fala yalumanna illa nafsah, janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan menyalahkan.
Jangan menyalahkan yang lain, salahkan diri sendiri. Allah telah memperjelas kepada kita jalan ini, jalan yang membawa kebahagiaan, ini jalan yang mengakibatkan sebuah kehancuran. Terserah kita memilih yang mana, mau kebahagiaan atau di sana sebuah kebinasaan. Dari karenanya terakhir Sahal bin Abdullah Tustari, Sahal bin Abdullah Tustari, beliau mengatakan rahmatullahi ta'ala alaih, beliau mengatakan apabila seorang hamba melakukan kebaikan dan seorang hamba tersebut mengakui tentang kehambaannya sehingga keluar kata-kata dari mulutnya, ya Rabb anta bifadlika ista'malta wa anta a'anta wa anta sahalta, syakarallahu ta'ala lahu dhalik wa qala ya abdi anta amilta wa anta ata'ta wa anta tagarrabta. Ketika seorang hamba mampu melakukan amal, kemudian dia dengan ilmu ma'rifat yang ada di dalam hatinya, dia ungkapkan kepada Allah, ya Rabb, ini semua amal ibadah adalah anugerah dari Engkau, ini semua karunia dari Engkau, Engkau yang memberikan pertolongan, Engkau yang memudahkan. Maka dengan itu semua Allah membalas segala amal ibadahnya tersebut dengan mengatakan, wahai hambaku yang beramal Engkau, yang taat Engkau, dan Engkau yang beribadah kepadaku, sehingga amalnya diterima di sisi Allah. Sebaliknya, ketika seseorang memandang amal tersebut adalah karena dirinya, sehingga dia mengatakan ana amil, saya yang beramal, saya yang taat, saya yang mendekatkan diri, Allah berpaling darinya. Ini jauh dari sifat kehambaan. Karena yang namanya hamba sejati adalah mereka yang tidak pernah merasa mempunyai kemampuan sedikit pun, sehingga ketika dia mengatakan semacam itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari orang tersebut, dan Allah mengatakan ana waffaqtu, ana a'antu, wa ana sahaltu. Sebenarnya aku yang memberikan kemudahan, aku yang memberikan taufik, dan aku yang memberikan pertolongan. Sebaliknya, ketika melakukan kemaksiatan, bagaimana kita? Ketika kita melakukan kemaksiatan, harusnya yang ada di dalam diri kita, ya Rabb, saya yang berbuat zalim, saya yang salah, saya yang tidak mampu menguasai daripada segala-galanya. Maka Allah pun menerima taubat orang tersebut, dan Allah mengatakan waqad ghafartu, aku telah mengampuninya dan aku akan menutup segala keaibannya. Tapi ketika orang melakukan kemaksiatan tapi tidak punya adab kepada Allah, sambil mengatakan, ya Rabb, semua maksiat ini takdir dari Engkau. Kenapa kada sembahyang? Allah yang mentakdirkan. Masya Allah. Kenapa kada puasa? Kehendak Allah. Ada syuf, orang yang melakukan kemaksiatan tapi dia mengatakan, ya Rabb, ini takdir darimu, ini keputusan darimu, ini adalah sebuah daripada apa yang telah Engkau putuskan. Allah marah atas orang tersebut, dan Allah mengatakan, engkau yang berbuat maksiat, engkau yang berbuat keburukan, dan engkau yang berbuat sesuatu perbuatan yang mengakibatkan kemurkaanku. Nah, inilah hadis yang terakhir daripada hadis yang kita baca beberapa minggu. Pada akhirnya Allah mengatakan di sana, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan amal saleh. Dan ingat, kegembiraan seseorang di dalam melakukan ketaatan itu tergantung keimanannya kepada Allah. Semakin orang tersebut beriman, semakin cahaya iman memancar di dalam hatinya, semakin semangat gembira di dalam melakukan ketaatan. Syuf, ada orang yang melakukan ketaatan gembiranya luar biasa, ada orang yang melakukan ketaatan biasa. Tapi ada orang yang bisa sholat jamaah, gembiranya luar biasa. Sama seperti orang ketinggalan sholat jamaah sama orang yang ketinggalan sholat berjamaah, sama. Ada orang yang sedih, ada orang yang tidak sedih. Ada orang yang sedih ketinggalan sholat berjamaah, ada orang yang biasa. Ada orang yang biasa ketinggalan suratul kahfi di malam Jumat, ada orang yang tidak biasa. Sama seperti ada orang yang gembira bisa i'tikaf antara maghrib isya, ada orang yang biasa. Ada orang yang merasakan ketenangan ketika duduk di majelis ilmu, ada orang yang biasa.
Semua itu tergantung kadar keimanan kita. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa insyaallah kita sambung hadis kita, hadis yang ke-25 di malam Jumat yang akan datang insyaallah, dan sisa waktu